Bab 3175. Rahasia fase penilaian. Benar sekali, meski kultivator pada fase penilaian berjumlah banyak, namun yang benar-benar bisa menyelesaikannya sangatlah sedikit, ditambah dengan betapa menakutkan fase penilaian tingkat 8. Biasanya tidak ada orang yang berani menghadapinya, oleh karena itu jarang sekali ada kultivator yang memahami rahasia itu. Kata Ritsun. Takutnya, bahkan Johanni dan pasangan seimanmu, serta banyak pejuang kebanggaan lainnya pun, tidak mengerti akan hal ini. Aku juga tidak sengaja memahaminya saat berada di zaman kuno. Sudah, yang seharusnya aku sampaikan sudah disampaikan, aku pergi dulu. Selesai berkata, Ritsun pun berbalik badan pergi. Tunggu, seperti yang kamu katakan, seharusnya semua itu rahasia yang sangat penting, kenapa tiba-tiba memberitahuku? Kata Erikin memanggil Ritsun. Kenapa? Ritsun menoleh ke belakang, lalu tersenyum. Tetapi senyuman itu terlihat sangat kaku. Aku Ritsun selalu egois dan pelit, tidak membocorkan rahasia ini juga akan membantuku meraih lebih banyak koin roh, tetapi sekarang aku berinisiatif memberitahumu, sudah wajar kamu kebingungan. Jangankan kamu, aku sendiri pun bingung. Ritsun tersenyum lebar, namun meskipun sedang tersenyum, senyuman itu terlihat sangat pahit. Erikin hanya menatap Ritsun, tidak mengatakan apapun. Kamu harus tahu, seumur hidup aku hanya percaya pada diri sendiri, tidak percaya pada orang lain. Tetapi pertama kali percaya pada orang lain, percaya pada teman seiman Zhang, hasilnya malah memanfaatkan nyawanya untuk melindungiku dari serangan Yason Chang. Saat itu aku menyadari baik koin roh maupun batu roh, bahkan kitab dewa, rasanya sama sekali tidak berarti lagi. Aku ingin meminta maaf pada teman seiman Zhang, aku ingin mengucap terima kasih padanya, tetapi sekalipun menukar dengan semua keuntungan dan rahasia yang aku miliki, aku tetap tidak mampu membuatnya hidup kembali. Lalu, untuk apa aku memiliki semua benda itu? Wajah Ritsun semakin merah, tangan mengepal kuat, kuku-kukunya menusuk ke dalam daging, terlihat sangat sakit hati. Orang-orang lain di atas kapal tidak memiliki bakat yang begitu tinggi, tidak mungkin sebanding dengan Yason Chang, sama halnya denganku, hanya kamu yang benar-benar memiliki kesempatan menembus fase penilaian, dan melangkahi orang itu. Oleh karena itu, asalkan kamu percaya diri mampu hanya menggunakan 2 atau 3 teknik, dan melewati hukuman langit tingkatan 8, cara ini pun dapat digunakan di medan perang. Tentu saja, nama burukku terkenal di mana-mana, terserah kamu percaya atau tidak. Teman seiman Qin, aku hanya bisa berkata, Ritsun bukan orang baik, bahkan bukan pejuang kebanggaan yang sesungguhnya. Seumur hidup ini aku mungkin tidak berkesempatan membunuh Yason Chang, hanya kamu harapan semua orang, kamu memiliki kemampuan itu. Tolong, bantu teman seiman Zhang balas dendam, bantu aku balas dendam. Selesai berkata, Ritsun menghirup nafas sedalam-dalamnya, menahan amarah dalam hati, lalu memberi hormat dengan isyarat tangan, baru pergi meninggalkan Erikin. Erik tak kunjung bersuara. Ritsun memang tidak bisa dikatakan seorang berhati mulia, di atas kapal bintang, ada banyak sekali orang yang waspada padanya. Bahkan dirinya sendiri juga hanya sebatas kerja sama dengan Ritsun, tidak bisa dikatakan akrab ataupun percaya sepenuhnya. Hanya Firdo Zhang yang percaya pada Ritsun, membantunya dengan senang hati, hingga pada akhirnya mengorbankan nyawa sendiri. Bagi seorang yang kesepian, kehilangan satu-satunya orang yang setia, tentu akan jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan ratusan teman biasa. Tidak ada yang tahu betapa berat rasa sakit yang Ritsun pendam di dalam hati. Menghirup nafas dalam, menepis semua pikiran tidak penting, lalu fokus dengan hati kebajikan. Erikin terbang ke tengah pulau, duduk bersila dengan 2 mata terpejam. Hukuman langit dimulai.
Di sekeliling pulau, Johanni dan para kultivator lain yang bertanggung jawab sebagai pelindung dengan cepat elandat awan gelap bersatu menutupi langit. Petir-petir menyambar di langit bagai ular kecil, mengeluar suara gemuruh. Semua orang berekspresi serius, sembari melakukan penjagaan di sekeliling, mereka melihat ke arah inti petir. Di tengah langit, sebuah bayangan perlahan melayang ke atas. Teman seiman Mi, bantu beri kami penjelasan, bagaimana proses turunnya petir di hukuman langit tingkat ketiga ini. Bagaimana tingkat kesulitannya? Melihat awan semakin tebal, suara gemuruh semakin keras, seorang kultivator bertanya dengan tidak sabar. Tidak semua orang bisa melewati hukuman penurunan fisik dan menahan hukuman ketiga. Oleh karena itu, banyak sekali kultivator yang tidak paham dengan hukuman tingkat terakhir itu. Tentu saja tingkat kesulitannya sangat tinggi. Tidakkah kamu mendengar kata gadis suci sebelumnya? Kekuatan hukumannya sangat mematikan. Satu demi satu serangan datang dan berlipat ganda, dan yang terakhir adalah yang paling ditakutkan, kata Johanni dengan serius. Jika begitu, bukankah kekuatannya 18 kali lipat dari fase penilaian tingkat ke-6? Kata seseorang dengan sangat kaget. Benar, soal jumlah malapetaka guntur yang ada, sama seperti 2 kali sebelumnya, total 9 kali sambaran petir, berhasil melewati 3 sambaran pertama adalah fase penilaian tingkat 7, 3 sambaran lagi, adalah tingkat 8. Lihat, sambaran pertama sudah turun. Johanni baru selesai menjelaskan, sebuah suara menggelegar terdengar di langit. Bersamaan dengan itu, cahaya terang menyambar ke berbagai arah. Di hadapan semua orang, sebuah petir menyambar awan bak seekor naga besar, langsung menyerang Erikin. Hua! Petir menyambar, seketika berbenturan dengan Erikin, menimbulkan suara yang sangat keras. Bersentuhan dengan pisau Yu yang milik Erikin, petir itu seketika hancur menjadi kepingan kecil. Setelah itu, disusul oleh sambaran kedua, sambaran ketiga. Rambut Erikin terangkat tinggi, pisau Yu yang memantulkan cahaya silau. Semua ujian itu tidak menyulitkannya sama sekali, 3 sambaran hukuman langit hancur begitu saja. Sempurna. Teman seiman Qin hebat sekali. Astaga, hukuman langit tahap pertama terlewati dengan mudah. Aku hampir tidak percaya dengan penglihatan sendiri. Melihat malapetaka guntur yang berhenti sesaat, satu persatu wajah orang dihiasi kekagetan. Tetapi setelah ini baru masuk puncak, hukuman langit tingkatan terakhir jarang sekali ditemui. Jika bisa melewati tingkat 8, teman seiman Qin akan memiliki masa depan yang sangat cerah. Benar sekali, hukuman langit tingkat 8 memiliki kekuatan 3 kali lipat dari sebelumnya. Teman seiman Qin belum tentu dapat melewatinya dengan mudah. Cukup mendengar suara gemuruh di langit, dan melihat besarnya kekuatan sambaran petir, banyak di antara kultivator tercengang. Jika serangan petir dan guntur itu mengenai tubuh mereka, jangankan bisa bertahan atau tidak, kemungkinan besar akan hancur seketika. Apa yang terjadi? Hanya saja saat petir turun, Erikin malah menyimpan pisau Yu yang miliknya, lalu mengayunkan tangan yang sudah dikepal. Hal itu tentu membuat orang-orang tercengang. Memilih melepas barang dewa yang memiliki kekuatan besar, dan menggantikannya dengan tangan kosong, apa yang sedang dilakukan teman seiman Qin? Teman seiman Qin, terima kasih. Di sebuah sudut dalam kapal bintang, Rich Sun yang mengamati semua gerakan Erikin dalam fase penilaian pun tersenyum. Kekuatan tangan kosong, sedikit lebih lemah. Tinjuan tangan mengenai petir, merasakan dengan jelas petir tidak terpecahkan, sebaliknya malah tertekan olehnya. Erikin sontak mengerutkan kening. Setelah itu, dia lanjut mengayunkan tinjuan, memaksakan diri untuk memecahkan petir itu. Seperti yang Rich Sun katakan, jika ingin berhasil melewati fase penilaian tingkat terakhir,
maka saat melewati hukuman langit hanya boleh menggunakan satu jenis teknik. Dan ketika bingung menentukan api suci ataupun rajakin, pada akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan tubuh Taois. Api suci memang lebih keras, tetapi belakangan ini dirinya tak kunjung memperoleh teknik api suci yang kuat dan sempurna. Bersambung.